Amin ya Rabb. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sebelum saya mulai bacakan susunan acara dan sebelum kita mulai acara kajian hari ini, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, insya Allah susunan acara kajian hari ini yaitu pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri, Yunita, dan selanjutnya sesi selanjutnya dibacakan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan acara inti yaitu kajian materi dengan tema Dear Millennials, Let's Talk About 3F. Yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau Q&A dan acara akan diakhiri dengan doa penutup dan doa kafaratul majelis. Insya Allah untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja sesi pertama kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 22 yang akan dibacakan oleh Ukti Mutia. Kepada Ukti Mutia, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya.
Merekalah golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair, Ukti Mutia. Semoga pembacaan suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membacakannya maupun bagi yang mendengarkannya. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan judul Dear Millennials, Let's Talk About 3F. Apa itu 3F? 3F itu singkatan dari Food, Fun, and Fashion. Apa pentingnya 3F bagi kita? Apa pengaruhnya bagi generasi muslim? Bagaimana kita sebagai muslimah menyikapi tren yang in saat ini? Penasaran? Mari kita dengarkan dengan seksama pembahasan ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Tati. Tafadholi Ustazah Tati, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sore hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu di sini ya, Masya Allah, bertemu dengan banyak sekali sister-sister yang ada di Australia maupun di Indonesia. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahannya ini. Sebenarnya di sini sedang dingin dan hujan, cuman background saya ini menipu. Ini pas musim semi, tapi sebenarnya dingin-dingin. Wah, pas dingin-dingin gini kita mau ngomongin food, fashion, and fun. Semoga ini bisa membuat membawa kehangatan meskipun suasananya dingin. Kalau di Sydney, saya nggak tahu kalau di Indonesia gimana ya. Mungkin lagi hangat-hangat, apalagi masih siang, ya sih. Alhamdulillah, jadi hari ini kita mau ngobrolin ini, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Food, fashion, and fun. Saya pengen mulai dulu dari ini ya, apa arti penting food, fashion, and fun bagi kita? Kalau saya lihat kebanyakan kan ini udah nggak tahu ya, tadi ada yang masih belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang punya anak gitu kan. Apa sih, saya panggil apa ya? Ibu, Bu, nggak tahu apa. Apa arti food ya? Food itu seberapa penting sih buat kita gitu ya? Gimana? Saya pengen dengar dulu ya. Food kalau buat ibu-ibu nih ya, food itu pentingnya gimana? Seberapa penting gitu ya? Pentingnya buat apa? Kalau kita memandang food. Atau mau fashion dulu atau fun? Saya pengen dengar dulu ini pendapat ibu-ibu dulu. Yang mana nih? Yang food? Mau food dulu. Ini kayaknya ini ya apa? Yang suka masak-masak, nah pasti itu ya, pasti banyak nguplek-nguplek mengenai food. Gimana Mbak Anita? Kalau food itu identik dengan makanan yang enak dan mengenyangkan. Tapi terutama makanan sedang tren-tren pastinya ya, sehingga kita juga kalau ngeliat tren pasti penasaran nih, wah makanan ini kayaknya gimana nih, kayaknya enak nih gitu kan. Orang-orang juga pengen beli, akhirnya pengen beli gitu. Kalau food itu. Berarti ini ya apa, bukan hanya kenyang gitu, tapi ada dorongan lain yang membuat kita ingin membeli makanan gitu. Kalau ibu-ibu yang lain gimana?
Apakah seperti itu atau ya food ya pokoknya bagi kita yang penting makanan terhidang semua keluarga bisa makan kenyang atau ada arti lain atau arti penting lain atau ada standar tertentu atau seperti apa gitu ya terkait makanan. Mungkin kalau di sini kurang ya. Kalau di Indo bagus itu kayak viral food gitu kan banyak ya. Bisa pakai apa sih yang itu di antar-antarin itu apa namanya? Apa namanya? GoFood apalah gitu kan. Tapi kalau di sini kurang kayaknya. Kurang menantang. Di sini nggak banyak makanan yang menarik ya, Mbak Aisyah. Menurut saya kalau di Indo bisa jadi itu yang viral. Menurut saya iya, sih. Padahal orang-orang di Indonesia pada pengen pergi ke sini biar bisa makan gitu kan. Bukan itu sih Mbak. Bukan sih itu kayaknya pasarannya food itu dilihat apa yang viral terus diheboh-hebohkan. Jadi kan kita menarik. Jadi pengen pesen, apalah, pengen nyoba itunya sih. Jadi penasaran ya Aisyah ya. Iya, penasaran gitu ya. Sebenarnya biasa aja sih. Kalau di biasa sini, aja serasa. Di sini di Australia ya pokoknya kita lapar, pengen makan, ada makanan yang halal, ya udah itu ya. Susah. Nggak pakai nggak ada inovasi yang ini ya, nggak ada rendang es krim gitu. Iya. Oke, itu food. Kalau fashion gimana fashion? Fashion besar ya, susah dibilangnya. Apa style kok ya? Iya. Stylish yang kekinian. Iya, susah. Yang kemarin kalau ada di sini gimana di Australia sendiri, Ibu-ibu mengenai fashion ini kebutuhan yang penting bisa menutup aurat ataukah ada sesuatu juga gitu ya di sini ada sesuatu yang lain nilai penting yang lain selain tergantung ininya Mbak Tati, tergantung circle-nya kan kalau pergaulan ini iya tergantung lingkaran pertemanannya. Iya, di Australia itu tergantung lingkaran pertemanannya. Jadi ada sebagian yang memandang fashion itu gimana pakai tas branded, pakai baju yang bermerek atau yang keluaran terbaru itu lebih menunjukkan ke prestige. Ada golongan yang seperti itu, maksudnya kelompok lingkaran, maksudnya pertemanannya seperti itu, atau ada yang cukup kita alhamdulillah menutup aurat, decent enough, enak dilihat gitu, nggak yang bikin pusing kepala orang, maksudnya pakai kerudung orange atau baju hijau terang gitu kan, yang kayak gitu kan, maksudnya ada sebagian yang alhamdulillah mungkin yang udah belajar ngerti, maksudnya kembali ke fitrah jilbab dan himar. Jadi tergantung di mana kita berteman ya. Kalau tergantung mau pilih yang gimana gitu ya. Kalau mau pilih yang biasa ya ada gitu ya. Kalau mau yang ada yang branded di sini terjangkau juga ya, terjangkau nggak sih? Terjangkau. Kalau kita tinggal gesek, tunggu bil datang, terjangkau. Ya itu ya, kalau mau yang milih-milih model-model macam-macam di sini juga banyak ya kalau fashion ya, banyak tawaran gitu. Kalau food tadi sebenarnya mungkin ada juga, cuman karena selera kita orang Indonesia, jadi akhirnya terus pilihannya juga halal, akhirnya kita merasa agak terbatasi ya untuk masalah food. Tapi kalau fashion di sini banyak banget gitu ya pilihan-pilihannya. Kalau fun sendiri, fun itu kalau bagi ibu-ibu tuh fun itu yang gimana sih? Yang kegiatannya atau hal yang fun bagi ibu-ibu itu apa gitu? Fun itu lebih ke aktivitas yang menyegarkan jiwa lah. Kalau menyegarkan jiwa buat Nadia gimana? Itu salon ya Bu ya? Kalau fun itu lebih kegiatan seperti entertainment ya, atau kalangan ibu-ibu, bagaimana kalangan ibu ada sesuatu kegiatan kayak apa ya kalau ibu-ibu ya? Kalau di sini apa biasanya? Kalau di sini apa? Kalau di sini biasanya itu habis anak sekolah, ada sebagian tuh ibu-ibu yang ngafe kan di tempat sekolah tuh ada mall yang ada kafe, ada di
ada di mana tuh iconic Bangsan, ada kita di Celora, ada ini ada tuh kafe yang baru. Kadang-kadang abis anak sekolah mereka ngumpul sebentar tuh sejaman kopi gitu, kayak sharing mungkin pengalaman sama anaknya, atau sebelum mereka akan jam 10 jam 11 mereka akan prepare untuk lunch baru belanja gitu. Ada mungkin itu kali Fanny kalau buat kita ibu-ibu, tapi keluar remaja ada tuh siapa tanya Aurel tuh gimana Aurel di Indonesia? Nah, Aurel gimana itu kalau tuh? di ibu-ibu di sini ya kayak gitu. Fun-nya sederhana banget ya. Di kafe ngopi-ngopi gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak pilihan kali ya, atau gimana? Coba tuh yang di Indonesia di Makassar tadi coba. Barmi. Kalau yang kafe-kafe gitu emang lagi viral gitu sih. Jadi banyak yang kalau punya waktu luang suka ngafe, entah itu ngerjain tugas kah atau ngobrol-ngobrol aja gitu. Yang lagi viral apa sekarang? Kayaknya beda pandangan ya. Kalau dia ceritanya lebih ke duniawi, ya kan ya. Kalau zaman sekarang kan biasanya entertainment kan lebih ke konser kan. Iya benar. Konser atau fashion kayak seperti yang di fashion tentang pakaian. Beda pandangan sih maunya apa. Kalau ibu-ibu ya yang free entertainment ya paling duduk kafe, nonton anak di taman, ngobrol-ngobrol di tempat-tempat yang menyenangkan. Beda mau yang mana nih? Mau yang kalau di sini sendiri biasanya yang menyenangkan tempat-tempat yang yang banyak orang Muslim itu nganggap itu sebagai tempat yang fun gitu. Apa? Selain kafe gitu. Park, terus ada yang playing kids. Jadi kita masukin anak, mereka playing, kita di situ bisa kafean gitu kan. Kalau ada beberapa yang mungkin mau sharing, biasanya kalau ibu-ibu di sini kan karena semuanya sendiri, mumet kali ya sama kerjaan rumah, terus nggak suami gitu kayaknya gitu. Jadi anaknya main atau anaknya di childcare, emaknya ngafe, atau emaknya kalau yang masih kecil-kecil taruh di ada tuh kayak Monkey Mania, terus ada yang playing kids itu mereka play kafenya juga, jadi bisa ngopi sambil sudah secure juga, maksudnya aman, anaknya bisa main, ibunya ngobrol. Kayaknya mungkin kalau kita di sini me time ya. Kalau di Indonesia lebih banyak kayaknya choices-nya ya. Me time. Iya. Ya gitu ya. Kebanyakan kita menganggap bahwa food itu ya yang mengenyangkan gitu. Fashion ya menutup aurat, atau fun itu ya pokoknya yang kita bisa rehat dari kelelahan gitu kan, melakukan aktivitas sehari-hari itu kan kita gitu kan ya, yang ya pada usia kebanyakan ibu-ibu udah punya anak, berkeluarga gitu, atau misalnya kalaupun ada mahasiswa ya mungkin ini juga ya gitu, ada hal-hal yang lebih dari itu gitu. Cuman kalau kita ngelihat yang yang lebih ini lagi gitu, ternyata tadi ada ya hal-hal yang di luar hal yang kita butuhkan. Kalau sebenarnya makan, food, fashion, fun itu kan kebutuhan dasar manusia gitu kan, yang memang kita butuhkan. Tapi ada hal-hal yang ternyata itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan mendasar kita, tapi ada nilai-nilai di samping itu gitu. Makanya sekarang kan lagi heboh ya, ada yang viral-viral, termasuk yang lagi rame sekarang apa? BTS. Berdi. McDonald gitu ya. Nah, itu lagi rame. Mungkin itu kalau di ini ya, itu kan sebenarnya meliputi 3 hal itu kan, food, kemudian fashion dan fun gitu. 3 hal itu sebenarnya yang tiga komponen itu ada di dalam BTS itu gitu. Cuma kalau kita pikir ya, emak-emak tuh kayak nggak percaya gitu. Beneran nggak sih gitu? Ini kayak makanan gitu ya, ini makanan ya. Sebenarnya makanannya sederhana aja kan. Cuma yang nugget, kentang goreng, bagi kita juga bisa bikin sendiri, mungkin lebih enak gitu. Tapi kenapa bisa semahal itu gitu kan? Dan orang tuh berebut untuk mendapatkan itu.
ini mungkin di luar ini kita gitu. Di sini ada nggak yang ini, yang sempat beli, beli ini? Udah kemarin, udah. Di mana? Tuh, di samping rumah. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Oh, ya sama aja sih. Cuma kalau emak-emak minum cola itu kan sakit perut nggak? Ya berarti sebenarnya rasanya sama gitu kan, sama-sama makanan gitu. Tapi kenapa ya kok bisa seheboh itu gitu? Ada di sini yang fansnya BTS, Silent Army. Saya takut ini ngomong kalau ada Army. Ada yang suka sama BTS nggak? Enggak. Enggak ada, biasa aja. Ya, saya enggak. Yang anak muda suaranya mana nih? Arminya BTS ada nggak di sini? Rambut poni nggak jelas. Ya ini bukan forum ini ya, bukan forum. Kalau saya lihat di YouTube itu ada haters, ada pendukung yang suaranya kenapa ya? Jadi akan membahas ini ya, bagaimana di dalam penampilan BTS itu. Yang pertama food gitu kan. Melalui BTS ini sebenarnya ditanamkan gitu. Makanan itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Ya, kalau tadi ya rasanya sama aja gitu. Tapi di situ sebenarnya ada gaya hidup yang ini dibentuk, ya kan? Ada prestis tertentu, makanya anak-anak itu pengen mendapatkan segera gitu kan, karena itu ada sebuah kebanggaan gitu. Kalau udah dapat kemudian difoto gitu kan, terus habis itu diupload, nah itu makanya mereka sampai berebut gitu, apalagi itu dibatasi ya untuk mendapatkannya. Kalau di Indonesia, kalau di sini mungkin nggak terlalu gitu, sehingga lebih mudah untuk mendapatkannya, dan harganya pun nggak sampai melonjak seperti itu. Kalau yang harga, kalau di Indonesia itu kan harga awalnya misalnya 50 itu jadi 150, kemudian ada juga yang jual 550, nah kayak gitu kan. Kemudian selain food, nah ini juga ya mereka menawarkan fun kan, jadi menawarkan kesenangan. Ya itu memang melalui apa ya, melalui single mereka, melalui album, ada merchandise, ada macam-macam gitu ya. Makanya mereka sampai trending gitu kan, menjadi boyband paling besar di dunia hari ini, dan itu nomor 1 ya di Amerika, yang begitu keluar lagunya itu dalam waktu 24 jam itu udah langsung langsung trending gitu. Karena memang ini menyenangkan gitu, menyenangkan buat kita. Ya, kemudian fashion juga ada sesuatu yang jadi fashion tuh bukan sekedar hanya berpakaian seperti kita gitu, tapi kalau anak-anak itu yang menjadi tren, yang menjadi style yang hari ini banyak berkembang gitu, kayak itu Jungkook itu ada yang tahu nggak namanya satu-satu? Itu pakai dia itu di salah satu lagunya pakai sweater warnanya kuning. Di salah satu video klipnya yang judulnya Butter itu langsung jadi langsung dalam waktu begitu dia pakai itu stok yang produsennya itu nyetok untuk 1 bulan itu 1 bulan atau 2 bulan itu langsung terjual dalam waktu 2 hari gitu, karena dipakai di video klipnya mereka gitu. Jadi artinya memang hari ini itu ada hal-hal yang tadi yang viral gitu ya, yang disenangi oleh orang, dan yang disenangi itu ya tadi meliputi 3 hal itu. Itu sehingga 3 hal itu yang awalnya hanya kebutuhan dasar itu bukan menjadi kebutuhan dasar lagi, tapi menjadi sesuatu yang wah gitu ya, yang memiliki nilai tertentu, memiliki prestis tertentu gitu ya, ada makna tertentu di balik itu. Nah, ini kenapa sih ya? Kenapa itu kok bisa gitu ya? Seperti itu.
sesuatu yang awalnya tuh sebenarnya biasa aja gitu kan, makanan ya rasanya gitu, pakaian ya dipakai ya kayak gitu, tapi itu menjadi sesuatu yang sangat heboh gitu, sesuatu yang dinantikan, sesuatu yang orang itu ingin untuk bisa mendapatkan itu, ingin merasakan itu gitu. Kenapa begitu? Ternyata di balik apa yang mereka bawa itu ada makna tertentu, ya. Kayak misalnya BTS ini. Jadi dia itu melalui musiknya itu diakan tema-tema yang sensitif ya, seperti bullying, depresi, kelas sosial gitu. Jadi musiknya tuh bukan hanya sekedar yang oh iya lagu-lagu cinta yang bucin gitu ada gitu, tapi ada juga yang logis gitu kan, yang benar-benar ya benar-benar apa ya ngena di hati terutama para remaja gitu, di hati orang-orang gitu, karena memang itu yang dihadapi sama mereka. Bahkan ini ya BTS ini kan ini apa penggemarnya tuh namanya ARMY ya, terkenal ARMY. Tadi ada yang namanya ARMY ya. Ini ARMY nama asli kan atau bukan ARMY-nya BTS. Jadi ARMY ini adalah penggemar mereka ya namanya. Itu banyak di antara ARMY itu yang mengaku bahwa mereka selamat dari depresi dan bunuh diri karena banyak mendengarkan lagu-lagu dan motivasi dari BTS ini. Gitu. Makanya sampai mereka ini diberikan kesempatan untuk tampil di forum PBB. Berarti kan itu poinnya penting gitu ya. Poin yang ingin mereka sampaikan itu memang sangat penting. Salah satu lagunya judulnya Love Myself. Nah itu mereka ingin mengatakan bahwa kalian harus mencintai diri sendiri gitu. Kalian harus berani, percaya diri gitu, yakin pada apa yang bahwa kalian bisa gitu. Kampanyenya itu memang memotivasi orang untuk semangat menjalani hidup. Dan kita lihat kan hari ini di negara-negara barat, termasuk di Korea sendiri itu angka depresi itu sangat tinggi gitu, angka bunuh diri itu sangat tinggi. Bullying juga sangat tinggi. Jadi ketika menemukan hal seperti ini tuh mereka seperti mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Makanya tadi sangat digandrungi ya, sangat digandrungi. Terus selain kampanye ya mereka juga selain kampanye tentang isu-isu itu, jadi mereka juga berusaha untuk membangun kedekatan psikologis dengan fans ya. Dengan apa? Dengan ya ada kendala sinyal. Udah ini. Udah ini Mbak. lagi ya. Bisa dilihat ya. Udah masuk. Ya. Iya. Nah itu ya kayak saya lanjutkan yang tadi. Jadi kayak misalnya sekarang tuh ada warna ungu ya, makanan-makanan yang mereka makanan brandnya itu kan warnanya ungu ya, di konser-konsernya itu semuanya warnanya ungu. Kalau kita ini kan ada istilah borahae. Itu sebenarnya artinya ya artinya itu kan apa? I purple you. Artinya tuh saya akan mempercayai dan mencintai kamu selamanya gitu. Nah, kenapa purple? Karena purple itu diambil dari salah satu warna terakhir dari pelangi yang artinya ya kalau menurut mereka salah satu ini ya disebutkan sama salah satu personilnya itu warna ungu itu adalah perlambang cinta gitu. Jadi mereka tuh mencintai fansnya ya, dengan lambang cinta abadi gitu kan. Jadi mereka selalu ya ungkapkan banyak sekali perkataan-perkataan cinta yang mereka sangat menyayangi fansnya, bagaimana mereka begitu peduli gitu. Itu terus-menerus gitu diungkapkan kepada fansnya. Makanya ini apa? Makanya orang tuh merasa dekat gitu. Orang tuh merasa dekat bahkan histeris gitu kan dengan mereka. Nah, siapa saja orang yang kepelet dengan ungkapan cinta BTS ini? Ini memang agak mengejutkan ya. Kalau bayangan kita, itu kan kelihatannya itu hanya anak remaja. Ternyata kalau dari survei nggak seperti itu gitu. Jadi ini ya memang mayoritas perempuan 83%, 17 tapi ada juga laki-laki ya 17%. Nah, yang usianya 10 tahun ke atas 10 sampai 20 ya, berarti itu cuma 15%. Nah,
Yang 20 tahun ke atas 30%. Ini memang yang agak tinggi ya. Kemudian 30 tahun ke atas, ya ini saya pikir mungkin seusia ibu-ibu di sini ya, 30 tahun ke atas itu 25%. Bahkan ada 40 tahun ke atas. Ya, itu cukup banyak juga kan, 26% loh. Gitu. Jadi artinya ini tuh yang suka dengan BTS ini tuh nggak cuma anak-anak remaja gitu, tapi juga orang-orang yang seusia kita gitu, atau yang lebih tua lagi. Bahkan ini ada loh nenek-nenek 50 tahun ke atas, ini 4%. Berarti ada nenek usia 54, 60 gitu, itu mereka ngefans juga gitu. Jadi artinya ini semua usia gitu. Nah, sebenarnya siapa sih gitu ya? Siapa sih mereka gitu? Kenapa sampai mereka begitu gitu? Begitu ngefans gitu. Kalau dulu kan itu kan anak muda gitu kan, anak muda aja yang kayak yang ngefans sama grup-grup boyband kayak gitu. Tapi ini enggak, ini tuh orang tua juga, bahkan nenek-nenek. Kalau saya lihat gitu ya, ada beberapa gitu kan. Yang pertama adalah anak-anak yang kosong karena tidak ada yang mengungkapkan cerita pada mereka. Gitu. Jadi ini anak-anak yang bisa jadi ya sehari-hari dari keluarga yang di situ nggak ada komunikasi yang baik dalam keluarga itu misalnya, atau anak-anak yang keluarganya berantakan ya, mereka sering dengar orang tuanya bertengkar gitu kan, Tadi suaranya putus lagi, Mbak. Mengalami bullying yang dia tidak memiliki banyak teman gitu kan, atau anak-anak yang mereka merasa bahwa tidak bisa gitu memenuhi harapan yang ada di dunia nyata. Ya Allah, maafkan. Udah kedengaran ya? Ini agak hujan-hujan tapi ada matahari. Ada apa? Mulai lagi. Kita lanjutkan ya. Dia merasa tidak lelah atau ini dengan kondisi yang dia hadapi gitu. Kemudian dia di dunia nyata itu dia merasa bahwa tidak ada orang yang mempedulikan dia. Kemudian dia masuk ke internet atau lihat HP, kemudian dia melihat reality show yang di situ disuguhkan tadi ya kata-kata motivasi, kata-kata cinta, kata-kata itu dia merasa dia merasa ditemani gitu, dia merasa gitu sama boy. Anak-anak yang sebenarnya mereka banyak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tapi tidak memiliki ya, menganggap ini hanya sebagai sekedar fun aja kali ya, fun, menyenangkan gitu kan, dari kelelahan sebenarnya kehidupannya baik-baik aja gitu, tapi menyenangkan aja gitu, jadi kayak escape from semua ini ya, kelelahan tugas-tugas yang ada gitu ya, buat santai-santai gitu. Dan mereka juga ini ya menganggap BTS itu sebagai motivator dalam berkarya. Termasuk kemarin kan kalau di Indonesia ada salah seorang pejabat orang penting, yang beliau dulunya ulama juga gitu. Itu kan mengatakan bahwa semoga BTS ini menjadi inspirator bagi anak-anak muda untuk berkarya gitu kan, untuk berkarya seperti mereka. Nah, itu gitu. Jadi
mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu karakter, salah satu tokoh yang bisa dijadikan contoh atau bisa dijadikan inspirasi dalam hal perjuangan hidup gitu. Kalau kita lihat ininya ya, videonya, video pendek tentang perjuangan dari bagaimana awalnya mereka yang ditolak, yang dituduh plagiarism, dituduh gini-gini sampai akhirnya menjadi sekarang top boy band in the world gitu. Itu aja jadi ya yang ketiga orang tua ya, orang tua tadi mungkin mereka merasa kelelahan, tekanan hidup ya, atau membutuhkan ya tadi banyak juga kan orang tua yang kayak misalnya di sini ya, itu saya lihat di sini tuh fan page BTS di Australia itu yang organize itu orang ibu-ibu gitu, jadi mereka bukan anak muda atau anak remaja, mereka ibu-ibu gitu, dan dia itu dengan jumlah fansnya lumayan juga kalau di Australia ya, sampai 1,3 jutaan. Dan ketika ditanya gitu ya, kenapa kamu mau gitu mengorganize ini gitu, fanpage yang di situ kan harus kalau sudah organize itu bukan hanya organize aja gitu, tapi memang betul-betul aktif di situ gitu. Yang mereka tuh bekerja keras gitu untuk bagaimana menjadikan BTS ini sebagai bisa mencapai yang sekarang ini, bisa mendapatkan berbagai macam award, terus kemudian menjadi albumnya paling laris di mana-mana gitu. Itu mereka bekerja keras gitu, mereka terus ya tweet ini gitu kan. Mereka terus berjuang gitu. Nah, kenapa orang tua pun ada yang maunya seperti itu gitu? Karena ya banyak juga orang tua yang merasa depresi, merasa stres, kemudian dia merasa ada yang menyayangi gitu kan di mereka, dan mereka mendapatkan penyemangat hidup di situ gitu. Ini nggak stabil lagi ya koneksinya ya. Nah ini efeknya. Suaranya terusin aja. Iya, efeknya apa? Sebenarnya efeknya apa ketika sudah itu ya, sebenarnya bagi kita gitu ya, atau orang-orang yang ini ya melihat budaya pop atau pop culture. Jadi apapun ungkapan cinta yang dikatakan oleh BTS itu sebenarnya maknanya adalah uang gitu. Jadi itu adalah memuluskan untuk masuk ke kantong mereka, ke kantong BTS dan pemilik modal itu. Jadi kayak misalnya ya konsernya BTS di Korea itu perputaran itu menurut penelitian dalam salah satu analisis ekonomi itu perputaran uangnya itu sama dengan Winter Olympic di tahun 2018. Jadi sama, itu berhasil mendatangkan banyak sekali orang asing ke sana, ya kan 100.000 orang. Kemudian mereka akan menyewa hotel, mereka akan beli makanan, mereka akan berwisata ke situ, ya kan. Nah itu perputaran ekonominya sangat besar gitu, sampai sama dengan Olimpik. Jadi kalau kita ini kan itu kan banyak ya. Uangnya itu banyak, perputarannya besar. Bahkan konser BTS itu di Arab Saudi menjadi konser terbesar pertama di Middle East, di konsernya yang di Riyadh itu. Nah itu luar biasa gitu, perputaran uangnya juga sangat sangat besar. Itu efek bagi mereka gitu. Ini jadi pernyataan cinta yang diungkapkan tadi itu sebenarnya adalah untuk memuluskan penjualan makanan, food, penjualan fashion, dan fun yang ditawarkan tadi sebenarnya itu gitu. Kemudian efeknya bagi anak-anak sendiri, bagi kita ya, bagi orang-orang yang ngefan itu apa? Ini saya mau lihatkan salah satu video konser di Arab ya. Ada yang udah lihat belum?
Halo, Mbak Tati? Mati lagi ya? Parah kayaknya sinyalnya nih. Sinyalnya enggak ini ya. Gimana ya? Mungkin pakai handphone Mati kali. lagi kah? Slide-nya enggak keluar. Ya ini aku mau iniin video. Oh, video, oh, oke. Ya. Kedengaran suaranya? Ya suaranya, ya ada. Ini video BTS di Saudi ya. Ini di Riyadh ya, konser mereka di Riyadh. Kayaknya itu bapernya nggak kuat ya Mbak. Kalau video itu semakin dulu kali playnya dikit dulu Mbak. Nggak Ini bisa dicepetin kayak. aja ya, aku cepet. Loadingnya lama kayaknya, tergantung internet ya. Nggak kuat ininya. Nggak kuat ya. Dia yang punya backup. Linknya bisa dikirimin linknya ke host Mbak. Ya mungkin Ica hostnya bisa dibantu Mbak Tatinya slide-nya. Mbak Tati bisa kirim slide-nya ke Ica atau linknya bisa Ica buka dari sini, insya Allah. Biar nggak berat ininya. Jadi Mbak Tati cuma ini aja suara aja, voice. Baik, Ibu tunggu sebentar ya. Mohon maaf ada kendala dengan jaringan. Salah satu kelemahan ini nih, pakai Zoom. Ini udah dimulai videonya. Nggak kuat kayaknya ini. Nggak kuat deh, mungkin. Cak, coba Cak, iniin Cak. Ica belum nerima link sama ininya. Oh, ini masih dari Mbak Tati ya. Oh, banyak banget ya penggemar dari Saudi, Riyadh, ya Allah. Ya, Ibu. Mungkin kita bisa tunggu. Gimana? Tadi kelihatan ininya, apa videonya? Ya, kelihatan videonya, tapi nggak jalan dengan lancar sih. Tapi bisa kelihatan kok ininya apa namanya? Penonton BTS-nya. Iya, jadi kalau kita lihat itu dari video itu, ya kita lihat ya bahwa ternyata anak-anak Muslim itu cinta dan tergila-gila pada BTS ini, gitu. Pada lagu-lagu mereka, apapun yang mereka jual, apapun yang mereka itu, mereka sampai rela berkorban. Bahkan konser yang di Riyadh itu diceritakan bahwa mereka itu sesama ARMY ya, ARMY itu kan nama pecinta BTS itu. Jadi mereka itu bagi yang nggak punya uang itu sampai disubsidi oleh teman-temannya yang punya uang gitu. Jadi solidaritas biar semuanya itu bisa ikut datang, ikut nonton. Dan kalau kita lihat ya anak-anak bercadar gitu, itu seperti itu gitu, ikut joget. Jadi mereka rela mengorbankan apa saja demi idola ini. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan mereka sebagai panutan, ya kan, melalui lagu-lagunya, melalui kata motivasi, kemudian bagaimana mereka perform, bagaimana mereka tampil. Kalau kita lihat ya gayanya
cowok-cowok memakai make up, terus kemudian ungkapan-ungkapan mereka nggak terbuka ya. Nah, dalam hal ini kayak misalnya support LGBT itu jelas gitu kan. Ya banyak sekali pandangan-pandangan yang disampaikan, termasuk love myself gitu. Love myself itu apa? Artinya kan kamu harus confidence dengan apapun yang kamu miliki gitu. Kamu harus percaya diri dan kamu harus semangat. Itu dalam hal apa? Ya dalam hal apa saja, entah itu bertentangan dengan Islam atau enggak peduli gitu kan. Dan banyak pelanggaran syariat ya, tentu pastinya ya kan. Kita lihat ya, itu gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana dengan kondisi ini? Gitu. Kalau melihat kondisi ini gimana Ibu? Ibu sendiri merasakan apa? Prihatin. Gimana dari Halo? Ibu sendiri merasa setelah tadi ya mendengarkan ini, gimana Ibu sendiri, pandangan Ibu sendiri gimana? Dari penjelasan tadi kan intinya adalah ternyata food, fun, fashion itu yang awalnya itu hanya sekedar kebutuhan, itu menjadi sesuatu yang lebih dari kebutuhan, bahkan sesuatu yang membuat orang itu gitu kan demi untuk mengejar itu, dan ada yang membuat atau mendorong jadi semakin berkembang, semakin digila-gilai ya ini mereka adanya boy band, musik-musik gitu, itu semuanya bersatu untuk satu hal sebenarnya, mengeruk keuntungan dari itu gitu. Nah, dari sini kalau Ibu sendiri merasa gimana? Jadi melihat lebih konsumtif ya, masyarakat ini lebih konsumtif untuk mungkin sesuatu yang nggak penting jadi dipentingkan gitu loh. Jadi lebih konsumtif. Mereka hari ini bukan terjadi tiba-tiba, dan mereka bukan yang pertama gitu. Sebelumnya kan sudah banyak muncul hilang, dan yang sekarang terakhir itu kan BTS ini sebagai sosok gitu ya, yang diperbarui dengan konten yang berubah gitu, dengan ini yang berubah. Tapi sebenarnya mereka bisa besar itu melewati proses yang panjang ya, ada usaha keras di situ, dan mereka yang kalau diceritakan dari awalnya yang hanya boy band kecil di perusahaan kecil, kemudian sekarang menjadi sebesar sekarang, itu melalui usaha yang sangat luar biasa selama 8 tahun kemunculannya. Dan itu melibatkan banyak sekali penelitian psikologis. Bagaimana agar membuat orang itu ikut dalam pusaran mereka gitu. Jadi mereka menemukan, dan memang mereka menemukan satu celah yang luar biasa. Ya, ketika kondisi di barat ataupun di timur dengan kondisi kapitalis ya, banyak bullying, banyak anak mengalami stres. Kemudian mereka masuk tuh dengan tema itu yang panjang gitu. Kalau mereka sendiri ya, itu mereka secara terbuka gitu menyatakan bahwa lagu-lagu yang mereka buat itu memang dikonsultasikan kepada para pakar gitu. Jadi di awal sempat ada persoalan-persoalan ya. Jadi kayak misalnya dikritik oleh para feminis misalnya, atau dianggap plagiasi atau apa gitu. Jadi mereka meng-hire orang yang memang menjadi konsultan mereka. Jadi lagu-lagunya mereka, bagaimana mereka sebelumnya mereka itu di training gitu. Jadi di training dulu oleh para profesional mengenai budaya Saudi seperti apa. Kemudian mereka harus dalam tampilan harus berubah gitu kan, pakaiannya harus sedikit diubah. Kemudian cara mereka berinteraksi harus sedikit diubah, ininya sedikit diubah gitu. Dan itu bukan sekedar kalau
ini ya kalau banyak yang di ini para fansnya itu bilang, oh luar biasa gitu kan ketika konser, ketika latihan konser kemudian ada azan mereka berhenti gitu, atau misalnya mereka memakai pakaian Arab Saudi yang laki-lakinya itu ya yang pakai gamis kemudian pakai tutup kepala gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah penghargaan atau sebuah kecintaan terhadap Islam. Kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya orang ya, bisa ya mereka bisa belajar Islam kemudian menemukan kebenaran, wallahu alam gitu. Tapi kalau kita lihat story-nya, mereka seperti itu ada yang konsep gitu. Jadi ada profesional yang memang di-hire untuk men-setting bagaimana mereka tampil, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berpakaian gitu. Termasuk kampanye apa, pilihan-pilihan topiknya itu mereka memilih gitu. Jadi bukan hanya sekedar jadi mereka mencari sesuatu yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang kebanyakan hanya tema cinta-cinta atau ini gitu. Emang harus ada sesuatu yang baru itu gitu. Tapi itu sebenarnya satu benar tadi ya, konsumsi memang itu tujuannya gitu. Tujuannya apa? Ungkapan cinta yang mereka berikan, bagaimanapun bentuknya. Yang mereka inginkan adalah penjualan album, penjualan konser-konser mereka, yang tiketnya yang sampai, waduh dalam sehari itu langsung gitu kan, terjual habis. Dan itu dari mancanegara, dari berbagai negara gitu. Kayak misalnya yang di Riyadh itu bukan hanya dari Arab Saudi, tapi itu dari Timur Tengah. Dan itu memang konser terbesar di Timur Tengah yang pernah ada di Timur Tengah sampai hari ini, gitu. Oleh boyband yang dari luar Arab ya, negara Arab gitu. Jadi memang itu yang menjadi tujuan bagi mereka. Nah, kira-kira kalau di Australia sendiri gimana Ibu-ibu? Ada nggak anak-anaknya yang ini? Atau lain ya, bukan BTS ya, tapi yang lain gitu. Tapi polanya sama, seperti itu juga. Mungkin anaknya berkonser. Saya sih belum pernah Mbak Tati, jadi nggak bisa bagi. Belum pernah ada di sini soalnya ya, di Australia belum pernah, di Indonesia juga belum ya, belum pernah gitu. Nah, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, sebelum BTS ada juga kan? Gitu. Ada. Blackpink ya waktu itu kan ya, Blackpink Indo ya. Iya. Kalau anak-anak sendiri juga, gimana di sini? Di sini juga ada BTS Mbak Tati. Ada fansnya, tapi belum pernah konser di sini kan? Enggak konser ya, tapi McDonald-nya juga promonya di sini juga. Sudah ada. Iya. Apa purple apanya? Iya, karena memang itu tadi kalau diperkirakan ya jumlah arminya BTS itu 1,3 juta dan mereka loyal bukan hanya anak-anak ya, tapi orang-orang tua gitu, orang-orang tua seusia kita misalnya 30 ke atas, 40 ke atas, bahkan 50 ke atas tuh ada gitu. Sudah mapan ya finansialnya gitu. Iya. Itu. Kemudian bagaimana ini gitu? Bisa jadi ya tadi BTS mungkin nggak terlalu kerasa ya kalau di Australia, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin seperti apa, mungkin lebih kerasa di Indonesia ya karena jumlahnya lebih banyak kan. Tapi selain BTS sebenarnya ya itu ganti wajah, tapi polanya. Nah, dari sinilah kemudian kita itu perlu berpikir bagaimana agar anak-anak kita ini tidak menjadi seperti yang tadi gitu kan, yang tergila-gila dengan idola, yang akhirnya mereka mengorbankan itu sampai uang saku. Jadi anak-anak yang untuk bisa hadir ke konser itu uang sakunya sampai mereka segala macam cara ya dilakukan gitu untuk beli merchandise, beli apa, beli ini segala macam itu dibela-belain gitu. Kemudian ya termasuk yang kemarin ya
BTS meal itu anak-anak remaja untuk beli meal yang harganya segitu itu dari mana gitu kan? 550.000 misalnya, atau yang biasa ya 150.000 untuk McD meal yang biasa itu kalau anak-anak sekolah ya pasti lumayan kan harga segitu gitu kan. Makanya di sini kita perlu untuk mengisi tangki cinta. Artinya anak itu memang membutuhkan seseorang yang menunjukkan rasa cintanya. Jangan sampai mereka kekurangan dari kita, ya kita tidak berkomunikasi dengan baik, tidak menunjukkan. Sebenarnya semua orang tua mencintai anaknya, pasti tidak gitu. Ada yang caranya itu memang bisa diterima anak dengan baik, ada yang anak itu ternyata tidak menyadari bahwa orang tuanya mencintai mereka gitu. Nah, ketika mereka itu tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang mencintai mereka, maka mereka akan mencari curahan cinta untuk mengisi kekosongan itu. Yang dapatnya ya dari yang tadi itu. Gitu. Kemudian jadi bukan hanya di sini bukan hanya dari kita gitu, tapi yang terpenting adalah menunjukkan bahwa Allah mencintai mereka. Itu bukan hanya orang tua, tapi Allah pemilik alam semesta ini mencintai mereka. Kalau Allah mencintai mereka, jadi orang tuh kalau cinta ya sama kayak tadi ya BTS itu. Orang tuh kalau cinta, apapun yang diinginkan oleh orang yang dicintai itu akan dia lakukan gitu. Jadi kenapa anak-anak itu begitu puas? Kalau di YouTube itu ya ada yang sampai nangis-nangis gitu kan karena BTS dihina. Itu saya nggak terima BTS dihina sampai begitu gitu. Oh, ini penjualan ini berkurang, tidak sama kurang ininya, langsung wah beli gitu. Kenapa mereka maunya begitu? Karena mereka merasa dicintai. Kalau mereka mengetahui, merasakan bahwa Allah mencintai mereka, maka mereka akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan cara mengelola cinta dengan bijak. Ini saya ingat ya, ini ketika saya ngajar di salah satu sekolah pesantren ya, ada seorang anak SMP, anak ini bapaknya adalah kepala salah satu organisasi di Depak gitu. Jadi orang penting lah ya di Depak gitu. Kemudian dalam suatu pembicaraan yang sangat secret, ya, saya tahu kenapa secret, karena pasti nggak berani ngomong sama orang tuanya kan, gitu. Dan dia bilang bahwa Bu, kenapa ya perasaan kalau memang kita itu nggak boleh pacaran, kenapa sih perasaan cinta itu ada gitu ya? Jadi artinya rasa itu memang ada gitu, dan kita validasi perasaan mereka bahwa iya memang perasaan itu ada pada semua orang, itu adalah anugerah dari Allah. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah bukan pada ada atau tidaknya perasaan itu, kita memang nggak bisa menolak, tapi pada siapa rasa itu disampaikan dan bagaimana cara menyalurkannya. Nah itu yang kita bangun komunikasi di situ ya. Jadi yang jelas yang pertama ya yang kita tanamkan sebagai seorang muslim kan pastinya yang pertama adalah mencintai Allah, kemudian yang kedua adalah Rasulullah, kemudian yang ketiga baru manusia dengan mengenal Allah gitu. Ketika kita mengenal Allah, maka tumbuh perasaan cinta di dalam hati kita, lalu dengan rasa cinta itu orang itu akan termotivasi mau melakukan apa saja dalam melaksanakan aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah ya, dengan ketika seseorang itu merasa bahwa Rasul itu mencintai mereka, ya kan, pasti dia akan mengikuti apapun syariat yang dibawa oleh Rasul. Baru kemudian manusia gitu, manusia itu ya bisa berikutnya ya para sahabat, kemudian para ulama, kemudian baru ya orang tua atau pasangan atau teman gitu. Kalau anak-anak kita itu kan banyak ya yang punya best friend gitu kan, atau punya
harus dipahamkan bahwa manusia itu harus diletakkan di bawah Allah dan Rasulullah gitu. Termasuk pada orang tua, termasuk pada pasangan gitu. Ketika pasangan kita misalnya menyuruh yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita tidak boleh loyal kepada mereka. Meskipun seberapa pun besar kita mencintai pasangan kita, tapi kalau pasangan kita itu memerintahkan hal yang bertentangan dengan aturan Allah, ya kita tidak boleh mengikuti. Termasuk best friend juga gitu. Ketika best friend anak-anak kita mengajak pada sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah atau ajarannya Rasulullah, ya kita harus berani untuk mengatakan tidak gitu. Nah, ini ada sebuah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. La yuhibbu ahadakum man illa usyira ma'ahum yaumal qiyamah. Jadi tidaklah seseorang itu mencintai mereka pada hari kiamat. Jadi kalau kita mencintai para idola tadi, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau misalnya yang kita idolakan itu adalah orang-orang yang soleh gitu, maka kita akan berkumpul dengan mereka dan kita tahu di mana mereka akan berada, ya kan? Pastinya di surga. Tapi kalau kita mencintai orang-orang yang berbuat maksiat, ya kita tahu bahwa mereka akan di neraka. Bisa jadi ya kecintaan rasa, meskipun itu baru rasa gitu, itu akan membawa kita ke sana gitu. Kemudian yang ketiga pembinaan ya, pembinaan terhadap keluarga. Jadi tadi meskipun kedekatan dengan kita itu memiliki kedekatan dengan anak, ternyata kadang nggak cukup kedekatan saja, komunikasi saja. Kalau tidak ditunjukkan tujuan hidup yang sebenarnya apa. Jadi tadi ya ada anak-anak yang dia merasa bahwa ya baik-baik saja dia dari keluarga yang baik-baik. Dia tidak terlalu membutuhkan motivasi yang benar-benar ini, tapi mereka menganggap bahwa ini adalah fun gitu. Ini fun, nah harus kita pahamkan bahwasannya di dunia ini kita itu seperti berjalan ya, kita seperti sedang melakukan perjalanan dan kita menuju ke satu tujuan. Dan tujuan itu pastinya bukan di sini. Pasti kita punya tujuan dan tujuan kita itu adalah akhirat. Maka ketika orang melakukan perjalanan ya dia tidak akan membawa sesuatu yang akan sulit dia bawa untuk mencapai tujuannya. Kayak kita di Australia gitu kan, mungkin ada ibu-ibu yang tidak akan pengen lama di sini gitu kan. Saya tuh di sini cuma pengen cari kerja misalnya. Setelah itu saya pengen balik ke Indonesia. Ya pasti kita tidak akan membawa sesuatu, kita tidak akan membeli sesuatu di sini atau tidak akan misalnya saya nggak akan beli rumah di sini, saya nggak akan beli apa, saya hanya beli yang saya bawa ketika ke Indonesia. Seperti itu kan, artinya tidak semua yang menyenangkan itu harus kita ambil karena ini tidak akan kita bawa menuju ke arah tujuan kita yang sebenarnya gitu kan. Kemudian yang berikutnya pasti mencarikan teman dan komunitas yang tepat ya. Namanya remaja itu punya potensi mereka sangat besar, kreativitasnya sangat besar. Cuman mereka itu ketika mereka itu bersama dalam sebuah komunitas dan komunitas itu ada yang menggerakkan gitu. Jadi mereka akan akan begitu aktif gitu ya, begitu kreatif, begitu muncul potensi-potensi itu, tapi sebenarnya mereka membutuhkan guidance, membutuhkan orang yang menggerakkan. Nah, bagaimana agar mereka itu bisa digerakkan berdasarkan syariat Islam. Nah itu nggak bisa kalau sendiri, harus ada komunitas. Kalau di Australia sendiri itu kerasa banget kan. Kalau misalnya anak-anak kita teman-temannya ya bukan komunitas Muslim itu kerasa banget gitu, orang tua itu kayak capek banget gitu ya, iniin satu gitu, pemikiran ini masuk gitu kan, kita ini, kemudian pemikiran lagi masuk, kita ini lagi, seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir ya, bahwa
bahwa memberikan, jadi ini penting juga. Jadi kita harus menyadari bahwa sebenarnya idola-idola atau upaya untuk menjadikan tadi food, fun, fashion itu sebagai sebuah alat untuk meraup keuntungan itu, selesai BTS sudah nggak laku lagi misalnya kan, pasti akan muncul yang lain, pasti akan muncul yang lain, pasti akan muncul yang lain dengan berbagai macam wajah baru gitu. Nah, mereka bisa muncul itu kenapa? Sepanjang kehidupan kita ini masih menggunakan sistem kapitalisme. Jadi kapitalisme itu apa? Uang gitu. Jadi orang itu mengerjakan sesuatu kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, mereka nggak mau ngerjain. Mereka akan semangat melakukan sesuatu kalau ada uangnya. Jadi semuanya itu didorong karena uang. Dan itu akan terus gitu. Apapun mereka lakukan, siapapun akan dimunculkan demi uang itu. Gitu. Maka kalau kita masih tetap hidup di dalam sistem kapitalisme itu, ya itu nggak akan selesai gitu, dan orang tua akan semakin capek, terus-terusan capek ya, capek bagaimana mengarahkan anaknya, kelelahan karena terus bermunculan gitu. Tidak bisa tercapai tujuan kita untuk menjadikan anak-anak yang memiliki kepribadian Islam gitu, maka kita harus ikut memberikan teladan bagaimana berjuang untuk mengganti sistem kapitalisme itu menjadi sistem Islam. Itu mungkin itu aja dulu. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oke. Jazakillah khair Ustazah Tatik atas penyampaian materinya. Walaupun di tengah penyampaian kita mengalami kendala jaringan, tapi kemarin kita juga tidak bisa buat apa-apa. Tapi alhamdulillah insya Allah kita mendapatkan poin-poin apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Tati ya. Dari sini saya akan mengambil sedikit kesimpulan bahwa disadari atau tidak sebenarnya pengaruh 3F ini sangat luar biasa terhadap pemikiran dan akhlak generasi Islam saat ini gitu. Jadi 3F ini sebenarnya merupakan salah satu alat atau upaya yang digunakan oleh kaum Barat untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya gitu. Jangan sampai karena 3F ini kita sebagai umat Islam menjadi lalai atau bahkan lupa akan tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan kita. Kita berdoa semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga kita mampu istiqomah dalam memperbaiki diri kita dengan melaksanakan syariatnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangannya. Sebagai usaha kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, dan semoga kita menjadi garda terdepan dalam meruntuhkan kapitalisme dan juga musuh-musuh Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu-ibu sekarang sudah menunjukkan pukul 4.33 ya di komputer saya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita mungkin akan langsung saya akan membuka sesi tanya jawab Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan boleh disampaikan atau bisa juga diketik di chat room di Zoom ini ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, waktu dipersilahkan. Ayo ibu-ibu ada yang bertanya. Ini topiknya sebenarnya menarik sekali nih tentang tren BTS saat ini. Tapi sebenarnya mungkin bukan hanya BTS aja ya. Itu banyak banyak aspek, banyak contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada share pengalaman yang ingin disampaikan. Mau komen ya, boleh? Boleh silakan Bu Yahya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Tati udah sharing terkait dengan materi yang memang lagi di Indonesia ya, yang lagi booming gitu. Kalau terkait dengan ini juga gitu ya,
saya pernah dengar kalau nggak salah dari Ustadz Felix Siau ya, dari salah seorang ustadz bilangnya bahwa kondisi kita zaman sekarang ini sangat berbeda dengan masa ya mungkin sekarang ini kan masa generasi anak-anak muda yang ada sekarang ini ya, dibandingkan dengan kondisi kita di saat muda gitu ya. Kalau kita masih kecil dulu itu, Ustadz itu mengatakan 70% itu pengaruh dari keluarga itu sangat besar. Sementara lingkungan 30%. Ya, sementara sekarang terbalik, bahwa lingkungan itu sangat berdampak 70%. Sedangkan keluarga, sekuat apapun keluarga itu membentuk anaknya, maka dia itu hanya memberikan pengaruh sekitar 30%. Nah, subhanallah, berarti betapa tarikan dari luar itu sangat besar sekali gitu ya, akan mempengaruhi kondisi anak-anak kita seperti itu. Nah, mungkin pandangan dari Mbak Tati sendiri gitu ya, dan juga Mbak Tati juga memang di bidangnya pendidikan, melihat kondisi yang seperti ini gitu ya, ya kita kan jadi orang tua jadi parno ya, jadi subhanallah memang lingkungan ini racun ya, kalau nggak hati-hati anak kita itu ya jadi mangsa, jadi korbannya di luar sana itu gitu ya, itu salah satunya yang topik hari ini seperti itu. Satu lagi komen saya terkait dengan satu lagi terkait dengan apa komennya itu bagaimana kemudian aduh anak-anak nanya jadi saya lupa. Mungkin itu aja dulu. Oh iya, saat itu poinnya bahwa bagaimana di luar sana itu iya nanti apa tuh namanya Ustadz Felix Siau juga ya yang saya pernah dengerin kajian beliau bahwa anak-anak itu kenapa kondisi generasi muda sekarang ini kesannya itu senang dengan hal-hal yang terkait dengan hiburan, senang bermalas-malasan, berleha-leha seperti itu ya, susah untuk bekerja keras, mudah give up dan seperti itu. Itu karena memang apa yang mereka konsumsi, tontonan, hari-hari yang mereka lihat ya, media sosial dan sebagainya itu sangat memberi dampak besar bagi bagaimana sesungguhnya kondisi mereka gitu ya, apalagi tidak punya cita-cita yang tinggi ya, himahnya itu himah dunia, hedonisme sekali seperti itu. Nah itu mungkin yang saya bisa sedikit memberi komen, dan satu tadi minta pendapatnya dari Mbak Tati. Jazakillahu khairan katsiran. Iron, Mihya, mungkin Mbak Tati langsung jawab. Iya, terima kasih Mbak Dwi ya. Sebenarnya saya sendiri juga ya kalau ibu-ibu misalnya ada yang memiliki pengalaman yang lebih baik ya, tentu terutama yang tinggal di Australia ini pasti lebih kaya dengan pengalaman yang anak-anaknya sudah dewasa, sudah merasakan bagaimana perjalanan menghadapi anak gitu. Mungkin nanti akan bisa menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh yang lebih banyak gitu ya. Cuman kalau saya sendiri ya, iya memang pengaruh lingkungan itu lebih besar gitu. Itu secara di ini ya, jadi kita kalau di pendidikan itu melakukan penelitian ya. Jadi socio-cultural itu sekarang menjadi lebih tren gitu, lebih tren hari ini. Dan itu tadi orang-orang yang berusaha untuk ini digunakan oleh kedua belah pihak sebenarnya. Jadi orang-orang yang menginginkan para kapital pemilik modal itu kan mereka bagaimana caranya mereka mendapatkan uang sebanyak-banyaknya gitu ya untuk keuntungan mereka. Nah, itu mereka mempelajari bagaimana pola kerja bagaimana mereka bisa mempengaruhi. Itu adalah melalui socio-culture. Nah, ini menjadi teori yang sekarang tuh sangat banyak digunakan dan
berbagai aspek, termasuk di pendidikan. Jadi di satu sisi mereka untuk merusak generasi muda mereka gunakan. Nah, untuk dalam pendidikan juga mereka menggunakan gitu. Tapi ini akan saling tarik menarik gitu. Nah, sayangnya hari ini meskipun gini, itu lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Nanti kalau bagaimana pengaruhnya itu bisa didetail satu-satu gitu ya. Cuman intinya adalah lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dan efek. Nah, dia digunakan oleh dua hal itu. Jadi yang ingin merusak generasi itu menggunakan teori itu, kemudian yang ingin membangun atau membentuk generasi itu juga sama-sama menggunakan teori itu. Gitu. Mereka pelajari gimana kinerjanya, gimana ini bisa socioculture itu sociocultural aspek itu bisa mendorong agar suatu pemikiran itu bisa masuk dengan cepat gitu ke arah ke dalam pemikiran orang dan perilaku orang itu dipelajari dengan detail, Bu. Gitu. Nah, sayangnya adalah pendidikan kita saat ini itu orientasinya sama-sama kapitalis gitu loh. Jadi meskipun para pendidik ya mereka menggunakan teori itu, tapi orientasinya sama-sama kapitalis sehingga akhirnya ya itu gitu sama-sama ke arah sana. Nah, kita yang orang Muslim yang ingin membentuk generasi yang Muslim itu seperti sendirian gitu, karena kedua-duanya. Jadi yang harusnya kita harapkan untuk menggunakan socioculture itu mempercepat perubahan masyarakat menjadi atau anak-anak kita menjadi lebih baik, itu ternyata mereka secara teknis tuh mereka menggunakan itu, aspek-aspek itu, trik-trik itu, tapi arahnya juga untuk uang gitu. Nah, itu sekolah-sekolah juga menggunakan itu, sekolah yang menggunakan konsep tujuannya adalah ini ya, membentuk orang-orang yang bermindset kapital gitu. Ya tadi akhirnya kita merasa sendirian, kita lebih sulit gitu. Kita sebenarnya kalau misalnya konsep-konsep itu digunakan untuk tujuan kebaikan itu akan sangat akan bagus gitu. Ketika tujuan dari pendidikan itu adalah Islam, tapi sayangnya kan nggak seperti itu. Ya makanya jadi lebih berat. Nah, yang bisa mungkin Ibu nanti bisa menambahkan ya yang lebih banyak dengan contoh-contoh. Kalau saya belum berpengalaman banyak, terutama anak remaja gitu. Tapi pengalaman saya sebenarnya imunitas. Jadi pengalaman saya dengan siswa, misalnya dengan siswa SMP atau SMA atau anak-anak SD itu sudah mulai saya ngajar itu mulai kelas 3 itu sudah mulai pengaruh itu. Jadi kalau terutama mereka dengar dari saudaranya, dari temannya gitu kan. Kemudian kelas 3 itu sudah mulai yang tadi ya yang menjadi kesukaan itu masuk ke mereka gitu. Tapi mereka sukanya itu masih sekedar karena teman-teman suka aja. Tapi nanti baru kelas 5 atau kelas 6 itu kan baru benar-benar mereka tuh ada yang tadi ya kayak benar-benar berpikir kemudian ini pas nih dengan pemikiran saya, ini pas nih dengan perasaan tadi itu army yang benar-benar army yang loyal, benar-benar loyal itu baru muncul di anak-anak mulai kelas 6 SD. Itu kalau di Indonesia sih, saya nggak tahu di sini gitu. Itu pengalaman. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan cuma satu, membentuk imunitas gitu. Nggak bisa hari ini kita untuk oke, kamu nggak boleh berhubungan ya, kamu nggak boleh nggak boleh terpapar ini, nggak akan bisa nggak terpapar. Yang bisa ya cuma membentuk imunitas agar mereka bisa memilih dan memilah yang boleh yang mana dan yang enggak yang mana, termasuk tadi ya dengan cara menunjukkan kepada mereka fakta tentang diri mereka gitu kan. Kalau dalam hal ini misalnya ini dalam hal kecintaan gitu, kita tunjukkan fakta bahwa karena anak-anak itu pada usia segitu tuh mereka masih bingung untuk memahami diri mereka gitu, memahami. Contohnya mereka menyukai seseorang atau menyukai idola gitu, itu tuh mereka
merasa bingung gitu ya. Kenapa ya? Kok aku nggak boleh? Tapi aku tuh nggak. Ini tuh muncul dengan sendirinya di dalam diriku. Nah, itu kita tunjukkan bahwa oke, kita validasi perasaan mereka bahwa yes, that's alright gitu. Itu memang ada di dalam diri kita perasaan itu. Tapi Allah memberikan perasaan itu untuk apa gitu kan? Untuk ini. Kemudian bagaimana tadi menyalurkannya. Dan itu komunikasi itu terus gitu. Terus, dan komunikasi yang bisa diterima oleh mereka. Challenge-nya sebenarnya yang lebih besar di situ. Bagaimana mengkomunikasikan pemikiran itu sehingga bisa diterima oleh anak. Terutama dari orang tua ya. Jadi banyak anak-anak itu yang misalnya dia itu nggak mau cerita ke orang tuanya, tapi dia menceritakan kepada orang lain, gitu kan. Nah, itu kan berarti dia sulit untuk cerita. Nah, kenapa dia sulit untuk bercerita kepada orang tua? Nah, ini bisa jadi masalahnya di situ, gitu. Kayak saya ngajar itu di sekolah Islam, gitu. Mayoritas orang tuanya anak-anak yang saya ajar itu orang tua yang aktivis dakwah misalnya, atau yang kalaupun ya, jadi mereka tuh background-nya Islamnya tuh udah bagus-bagus gitu. Tapi masih banyak juga kejadian kalau misalnya kayak tadi ya yang food fashion itu pengaruhnya besar juga di anak-anak ini dari keluarga yang Islamnya sebenarnya bagus gitu. Nah, persoalan yang sering itu adalah tadi tidak bisa anak itu tidak mudah untuk mengungkapkan itu kepada orang tua, dan orang tua juga tidak mudah untuk mengatakan apa sih maunya dia kepada anak. Kalau pengalaman saya sih gitu. Tapi begitu kita menemukan caranya itu insya Allah bisa masuk. Insya Allah bisa masuk. Begitu kita menemukan cara untuk mengkomunikasikan bagaimana. Ya saya sendiri dari keluarga yang orang tua saya nggak ngerti agama sama sekali gitu kan. Ketika saya belajar tentang Islam itu orang tua saya menentang. Nah, adik saya itu lebih parah lagi gitu. Jadi adik saya ketika saya pertama belajar Islam gitu ya, adik saya yang di bawah saya itu ikut anak pang gitu. Jadi dia itu ikut di kereta gitu kan, di ini bersama anak pang, karena ya ibu saya meninggal, kemudian bapak saya udah macam-macam gitu kan, segala macam gitu. Jadi kita itu nggak terurus tadi, anak-anak yang nggak ada yang kekurangan tangki cintanya itu tidak terisi. Kalau saya menggambarkan keluarga saya, adik saya dan adik-adik saya gitu. Cuman, nah dari pengalaman itu gitu ya, saya punya adik dua ya, dua-duanya itu emang cukup menguras pikiran dan energi gitu. Dan dari pengalaman saya itu ya jadi adik saya begitu ya, adik saya itu yang adik saya di bawah saya itu dia itu ikut anak pang itu ketika saya masih kuliah gitu. Jadi saya waktu itu kebingungan gitu, bagaimana ya saya itu mengatakan ke dia, bagaimana saya itu ini gitu. Jadi saya nyari dia di kereta tuh sambil nangis gitu kan. Dan itu saya merasa nggak ada, saya itu seperti single parent, nggak ada orang tua yang harus, dan saya tiba-tiba harus mengurus anak usia segitu gitu kan, yang saya nggak tahu gimana caranya gitu. Tiba-tiba jadi saya tuh rasanya kayak single parent yang tiba-tiba dapat anak, tapi anaknya ini repot gitu loh, repot untuk diurus gimana gitu kan. Tapi akhirnya saya menemukan cara untuk ya saya berusaha untuk mengembalikan mereka ke fitrahnya mereka sebagai manusia gitu kan, memahami tujuan hidupnya, dan kemudian Allah membukakan jalan itu. Yang pertama menjadi pembuka itu adalah komunikasi. Jadi mampu mengkomunikasikan itu, mengkomunikasikan apa sih yang kita inginkan. Itu prosesnya panjang gitu. Nggak tahu ini menjawab atau enggak ya, mungkin ibu-ibu ada yang menambahkan. Tapi saya tetap, artinya gini, sebagai orang tua ya, meskipun anak saya sendiri masih balita, masih kecil gitu kan, kemudian dari pengalaman saya mengurus adik ya, yang
saya merasa tiba-tiba jadi single parent di usia yang segitu gitu dengan yang saya nggak tahu harus bagaimana, tapi hari ini dengan melihat adik saya hari ini gitu, saya merasa bahwa sebagai orang tua kita masih tetap harus optimis gitu. Meskipun iya ada persoalan gitu, ada persoalan besar yang menimpa anak-anak kita, ditambah dengan sistem tadi yang membuat anak-anak kita itu menjadi semakin sulit dan kita semakin sendirian karena sistem sekarang itu tadi ya tidak tadi orientasinya bukan mendidik orang-orang seperti yang kita inginkan gitu, tapi kita juga tetap harus percaya diri gitu, kita harus tetap percaya diri. Jangan sampai itu tuh membuat kita akhirnya lelah gitu loh. Harus tetap percaya diri, mencari cara bagaimana yaitu berjuang gitu, berjuang untuk berada di jamaah, kemudian berusaha untuk memperjuangkan, mengganti apa yang merusak itu, menunjukkan apa yang merusak itu, dan dari situ itu sebenarnya akan ke kita gitu. Jadi akan ke kita. Bisa jadi anak-anak kita yang repot itu melihat bagaimana perjuangan kita, itu mereka akhirnya terbuka di situ gitu. Bahkan orang tuaku tuh nggak pernah lelah meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Saya ingat adik saya ya, yang ini yang kedua adik saya punya 2 adik, 1 laki, 1 perempuan ya. Yang perempuan itu pernah dia itu bilang begini, dia kan nggak pernah tahu selama ini, dia cuma tahu bahwa saya ngirim uang ke dia, kemudian dia merasa happy dan lain sebagainya gitu. Kemudian dia mengikuti kegiatan saya suatu hari gitu kan, kemudian dia merasa bahwa kegiatan saya itu sangat membosankan gitu, jadi too boring gitu. Aku nggak mau memiliki kehidupan seperti mbakku gitu. Jadi dia memilih kehidupan yang ya lebih bahagia menurut dia gitu. Dari situ dia ya saya coba sampaikan dengan berbagai cara, saya berusaha untuk segala macam cara gitu ya, tapi itu semua mental gitu. Sampai suatu ketika akhirnya saya menemukan itu, dan ternyata dari situ itu, ketika dia melihat bagaimana saya hidup, bagaimana saya menjalani aktivitas itu yang membuat dia berpikir gitu, ternyata kakakku itu begini ya hidupnya gitu, ternyata dia menjalani aktivitas itu begini, ternyata dia tersentuhnya itu dari situ. Salah satu hal ya sebenarnya ada salah satu hal yang membuat dia tersentuh itu dari situ. Kemudian akhirnya dia jadi lebih berpikir, kemudian akhirnya mau untuk belajar Islam. Itu salah satunya begitu. Sebelum dia bersama saya itu dia selalu ini ya dia nggak pernah tahu gitu kan kehidupan saya seperti apa gitu. Baru ketika dia include dengan aktivitas saya itu dia wah gitu, oh ternyata kakakku begini ya, ternyata kakakku begini ya, kayak gitu. Itu. Iya Mbak Tuti ya. Ya silakan ibu-ibu yang ingin ini menambahkan dengan yang ini ya, terutama kalau di Australia karena saya sendiri nggak punya pengalaman. Jazakallah khair, Mbak Tati. Kedengaran suaraku, kedengaran kah? Kedengaran. Iya, kedengaran. Iya. Ya, begitu Bu Yahya, insya Allah sudah jelas ya penjelasan oleh Mbak Tati. Waktu sudah menunjukkan 4:53, sebentar lagi udah mau maghrib di waktu Sydney, jadi mungkin akan kita sudahi saja hari ini. Dan bila memang ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin bisa diteruskan di link CVSX kita ya di Instagram dan Facebook kita. Ya, insya Allah akan saya sampaikan di akhir acara nanti. Demikian kajian hari ini. Insya Allah kita akan akhiri dengan pembacaan doa. Doa kafaratul majelis. Sebelum saya tutup kajian ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bila ada saran dan kritik atau ide-ide membahas selanjutnya, silakan singgah ke link kami, yaitu IG-nya CVSX Australia atau di Facebook kami CVSX Sydney. Insya Allah kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallahu khair ibu-ibu dan teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas kendala yang kita saat ini. Kedepannya kita akan lebih baik. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada kita Ica. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dari awal kajian sampai akhir. Jazakallah khair. Insya Allah sharing ini akan terus berlanjut di pekan berikutnya setiap hari Sabtu di jam yang sama, jam 3 sore waktu Sydney dan jam 12 siang waktu Indonesia Barat, jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu di Sabtu depan dan dengan kajian yang berbeda. Insya Allah dengan ini kami segenap kru yang bertugas akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan semuanya. Selamat ketemu di Indonesia. Selamat ibu. Terima kasih.